Indonesia, negeri tropis yang terbelah garis lintang khatulistiwa. Beragam satwa hidup dan menjadi endemik di negeri ini. Namun, banyak di antaranya justru mengalami ancaman kepunahan karena perburuan liar maupun alih fungsi pergeseran habitat mereka. Mengembalikan satwa liar ke habitat aslinya menjadi misiku kali ini, demi menjaga kelestarian satwa-satwa tersebut di alam bebas. Kali ini saya akan melepas satwa liar hasil rescuean ke tempat ini karena di sini habitatnya masih alami dan terjaga. Di sini saya berjalan cukup jauh menempuh lebatnya hutan belantara. Di sini masih sangat mudah menemui satwa-satwa liar seperti lutung, monyet, hingga musang leher kuning. Di atas sana ada 2 indukan lutung yang sedang mengais anakan. Anakannya berwarna keemasan, digendong sambil melompat-lompat di atas pohon. Keren banget. Lutung Jawa atau lutung udeng. Ya, dia kabur. Keberadaan primata sangatlah penting bagi keberlangsungan ekosistem hutan. Mereka menyebarkan benih biji pohon sehingga pohon akan tersebar di setiap pelosok hutan, menjadikan hutan tetap rimbun. Halo, kali ini saya punya misi untuk melepas satwa endemik Jawa di suatu kawasan hutan. Satwa ini sudah masuk dalam daftar kritis di IUCN. Satwa apa? Ikuti terus. Satwa ini merupakan satu-satunya primata berbisa di dunia. Dan ini merupakan satwa hasil penyerahan dari seseorang yang diberikan kepada saya untuk dilepas lagi ke habitat aslinya. Ngos-ngosan banget untuk menempuh jarak yang paling jauh demi keselamatan si satwa liar yang akan saya lepas ini. Gak apa-apa, karena di kawasan ini juga masih terdapat lutung Jawa dan juga surili, yang mana dipastikan ini merupakan kawasan hutan yang aman. Semoga hewan yang akan saya lepas ini hidup dan aman di sini tanpa ada tangan jahil dari manusia. Ikuti terus. Di sini saya ngos-ngosan banget. Dari tadi nanjak terus jalanannya. Jadi saya minum dulu. Belum sarapan soalnya. Nah, di tempat perilisan ini banyak ditemui pohon kaliandra, yang mana pohon ini merupakan makanan untuk hewan yang akan saya lepas ini. Hewan ini senang sekali menjilati nektar dari bunga kaliandra dan memakan bijinya. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat beberapa jenis serangga yang merupakan makanan untuk si hewan ini. Jadi saya pastikan hewan ini bakal survive di sini. Aduh, ada babi hutan gede-gede banget. Mana saya di sini sendirian lagi. Ada sekitar 3-4 ekoran babi dewasa. Dan mungkin bisa ada lagi teman-temannya. Di sini saya sendirian, jadi saya harus hati-hati. Semoga mereka tidak menyerang, karena satwa liar itu tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu.
Syukurlah babinya sudah pergi. Antara takut dan senang sih kalau ketemu hewan liar itu. Oke teman-teman, jadi saya rasa satwa ini akan dilepas di sini dan saya harap dia bisa hidup dan survive di sini. Syukur-syukur kalau bisa berkembang biak lebih banyak lagi, karena satwa ini merupakan satwa dengan status kritis di daftar IUCN. Semoga lestari di sini. Mari kita jaga kelestarian satwa untuk bumi yang lebih baik. Kukang Jawa adalah salah satu primata endemik yang statusnya mulai kritis di alam liar. Dan kukang Jawa hanya diketahui berada di Pulau Jawa, yakni Jawa bagian barat dan Jawa bagian tengah. Di alam, kukang memiliki peran penting sebagai penyebar benih biji dan juga pengendali serangga. Mereka beraktivitas di malam hari dengan mata yang besar yang sangat baik melihat di kegelapan. Hewan nokturnal ini bisa menjelajah hutan hingga 8 km saat mencari makanan. Meski terlihat lucu, kukang Jawa memiliki bisa di sikunya. Mereka akan menjilati sikunya dan jika terancam, mereka akan menggigit disertai bisa. Bisa ini jika terkena manusia bisa menyebabkan shock anafilaksis, yaitu kejang otot, penyempitan pembuluh darah, dan pernapasan sehingga bisa menyebabkan pingsan, dan jika tidak ditangani dengan tepat akan menyebabkan kematian pada korban gigitan. Iya, lucu atau menggemaskan bukanlah alasan untuk memelihara satwa liar. Satwa liar memiliki habitatnya sendiri dan bisa saja membahayakan jika dipelihara. Satwa liar sejatinya memang harus hidup di alam bebas. Berkurangnya mereka di habitat asli juga akan berdampak pada ekosistem. Karena setiap satwa liar memiliki perannya masing-masing dalam menjaga sistem rantai makanan. Salah satu saja dari mereka punah, maka kita akan merasakan dampaknya di kemudian hari. Terharu banget bisa melepas satwa yang paling saya sukai, favorit, yakni kukang ya, kukang Jawa, Nycticebus japanicus. Kukang ini merupakan satwa nokturnal dan merupakan satwa yang sudah sangat terancam punah, bahkan di daftar IUCN sudah termasuk dalam status kritis, artinya sangat sedikit di alam liar. Jika kalian menyukai satwa liar, biarkan mereka hidup di habitat aslinya, atau jika menemui ada di pemukiman atau diburu, sebaiknya lepas kembali ke habitat asalnya, yaitu hutan. Karena habitat satwa liar, yakni ya hutan, tidak ada cara apapun yang bisa manusia lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar satwa liar, titik. Tidak ada. Kalau ada yang bilang yang penting kandangnya gede, kandangnya besar, mau punya kandang segede apa, di alam satwa liar itu jelajahnya luas sekali. Primata-primata seperti kukang, lutung, surili, dia jelajahnya itu sangat luas.
Kalau di kandang kasihan banget. Di alam mereka hidup bebas. Kita juga maunya hidup bebas. Tapi kenapa? Lo suka tapi lo penjara mereka. Biarin mereka hidup di habitat aslinya. Sebagaimana kodratnya satwa liar ya hidup liar. Masa hidup di dalam kandang? Kamu aja gak mau kan di penjara? Satwa liar juga sama. Mereka ingin bebas. Jangan pernah dukung perdagangan satwa liar dengan tidak ikut-ikutan memelihara satwa liar. Memelihara satwa liar bukanlah pecinta satwa liar, tapi membuat mereka semakin diburu di alam liar. Biarkan mereka hidup lestari di alam liar. Masih banyak orang-orang berjabatan tinggi atau public figure hingga artis-artis dan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai pecinta satwa liar, tapi yang mereka perlihatkan adalah memelihara satwa liar dan jual beli satwa liar. Bahkan tak sedikit dari mereka mengatasnamakan itu sebagai edukasi. Ya, edukasi apaan? Gara-gara mereka posting di sosial media mereka, ya banyak orang-orang yang tertarik untuk memeliharanya. Dan itu tanpa disadari mendukung mereka satwa liar diburu dari habitat aslinya. Orang yang tadinya tidak tertarik membuat aviari, atau orang yang tadinya tidak tertarik untuk memelihara kucing-kucing besar, jadi tertarik ingin memelihara juga karena menonton sebuah tayangan. Ya itu lumrah sih di Indonesia ya. Saya tidak mau menyebut namanya siapa, tapi yang jelas banyak banget. Kalau kalian buka HP dan lihat di YouTube aja, itu banyak banget orang-orang yang membuat konten dengan satwa liar dan menunjukkan itu sebagai satwa peliharaan. Padahal itu sangat salah ya. Jangan pernah meniru memelihara satwa liar. Biarkan satwa liar di habitat aslinya. Tanpa satwa liar, maka alam akan tidak seimbang. Dan kalian tahu sendiri, di alam populasi satwa liar porak-poranda. Bahkan di sekitar kalian aja, kalau ingin menemui burung, sekarang sudah sangat susah. Itu menggambarkan kondisi lingkungan kalian. Mungkin masih banyak dari kalian yang hanya memikirkan wah imut, lucu, menggemaskan, dan lainnya, sehingga kalian mencoba untuk memeliharanya. Padahal tanpa kalian sadari, dimanapun, gara-gara tren memelihara satwa liar porak-poranda di habitat aslinya, bayangin aja, kalian diculik dari rumah kalian sendiri, lalu kalian dibawa dan kalian dikurung di tempat yang sempit seumur hidup. Dan mereka mengatakan itu merawat dengan mengekang. Bayangin aja, tiap hari burung-burung diambil dari alam dengan menggunakan berbagai jerat, dari pulut, jaring. Ratusan ribuan ekor burung ditangkap untuk dijual di pasar-pasar burung berdesakan dan mati. Dan kalau udah disangkar ya tak sedikit dari mereka juga akan mati dengan waktu yang lebih cepat karena stres. Dan itu membuat kepunahan di satwa liar ya. Dan itu masih banyak yang ngelakuin. Ada sepah gunung anjir, bentar-bentar. Tren memelihara satwa liar sangat marak di Indonesia. Itu terjadi di mana-mana. Bahkan tak sedikit pemiliknya justru penjabat negara atau bahkan public figure, hingga membuat konten-konten yang menunjukkan bahwa satwa liar itu seolah-olah imut dijadikan satwa peliharaan. Pantas masyarakat jadi mikir, wah imut ya pelihara kukang, lucu ya pelihara elang, jadi pengen deh pelihara oak. Ya meskipun memelihara satwa itu boleh-boleh saja, bahkan yang tergolong dilindungi pun ya beberapa bisa ya dengan sejumlah syarat tertentu. Tapi adalah kodratnya, biarkan satwa liar hidup sebagaimana mestinya ia menjalankan peran ekologisnya di alam. Seperti kukang memakan serangga, memakan buah, menjatuhkan bijinya ke tanah dan tumbuh. Itu menyeimbangkan ekosistem.
tanpa kehadiran satwa liar, ya bumi akan marah. Kita keluar-keluar, harga beras naik gara-gara serangan hama dari tikus, hama dari ulat, hama dari serangga ya. Padahal kita tak pernah menyadari bahwa di mana predator yang ada di habitat itu. Burung-burung pemakan serangga aja habis, gak ada, ditangkap semua, masuk dalam kandang semua. Lebih populer dengan kontes-kontes atau tergantung di rumah-rumah kalian. Dia tiap hari hanya di sangkar yang sempit, punya sayap juga nggak guna. Dia hanya muter-muter, makan tiap hari pur. Bayangin aja kalau itu terjadi di kalian. Janganlah kalian pelihara satwa liar, biarin mereka bebas di alam. Kasihan loh. Karena saya sudah muak melihat perburuan yang merajalela di mana-mana. Mudah banget loh ketemu pemburu. Jangan ya, jangan pernah kalian memelihara satwa liar. Yang belum jangan pernah, dan yang kalau udah saya harap sih stop ya. Lebih baik kalian amati mereka di habitat aslinya. Jangan pernah dukung kekejaman seperti itu, kasihan. Dan jika kalian tahu, walaupun kalian misal sekarang sudah sadar dan memelihara satwa liar, lalu satwa liar itu kalian akan lepas kembali ke habitat aslinya dengan tujuan seperti itu pun salah. Karena satwa liar yang sudah dipelihara secara lama di kandang itu tidak bisa langsung lepas ke habitat asalnya, harus melalui proses rehabilitasi. Karena saya juga sering melihat misal monyet ya, di habitat monyet dia luntang-lantung diserang oleh kawanan monyet di tempat itu. Dia seperti monyet jinak yang kelaparan, bahkan pinggangnya saja sudah sangat kurus, artinya dia tidak bisa mendapatkan makanan di tempat itu. Dan itu dipastikan monyet yang dilepas oleh pemilik sebelumnya dengan tujuan agar si monyet itu hidup, padahal itu salah. Jadi kalau kalian memelihara satwa liar sudah dalam waktu yang lama, itu tidak bisa langsung dilepas liarkan ya, harus diproses rehabilitasi. Jadi jangan deh kalian untuk memelihara satwa liar, kasihan loh. Bahkan tak sedikit dari satwa-satwa liar bekas peliharaan tidak bisa dilepas liarkan lagi ke habitat asalnya karena cacat ya. Misal gini nih, kukang di pasar-pasar hewan itu sering dipotong gigi taringnya. Kalau kukang sudah dipotong gigi taringnya, artinya kukang itu sudah cacat dan sudah tidak bisa dilepas liarkan lagi. Karena kalau dilepas liarkan lagi, kukang itu tidak bisa survive ya. Karena kukang kunci kehidupannya itu di taring. Ya, buat teman-teman atau semuanya yang masih terpikir ingin memelihara satwa liar seperti kukang atau satwa liar lainnya, stop. Jangan lakukan itu, karena itu merupakan bagian dari perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal.